105.5 Your Lifestyle. Assalamualaikum, selamat malam rekan FM. Kembali lagi Fatih menyapa rondar Anda dalam Talkshow bersama dosen UIN Syahada Kota Padang Serimpuan rekan FM. Dan di malam hari ini, alhamdulillah ya rekan FM telah hadir di studio kita dua narasumber kita ya yang lagi berbahagia mungkin di malam hari ini gitu ya rekan FM. Kalau nggak bahagia nggak mungkin datang ke sini ya. Ya betul. Oke, langsung aja Pak disapa. Di malam hari ini ada Pak Yarham ya. Ya betul. Dan selamat malam Pak Yarham. Selamat malam juga. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Kemudian di sampingnya ada Ibu Ridwana ya, Bu ya? Iya. Kayak nama penyanyi dangdut ya. Ini Iya, Ridwana, iya, yang itu Ridwana. Liga Indonesia ya, yang dari Tapanuli Selatan katanya. Iya. Ridwana Daulay satu marga sama Pak Li. Oke, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Yang pasti perjalanan ke sini pasti menyenangkan ya Bu ya, karena bersama suami tercinta gitu ya. Oke, di malam hari ini kita bakalan bahas tentang apa nih Pak? Pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan pemimpin yang ideal dalam Islam. Jadi di malam hari ini kita bakal bahas tentang pemimpin yang ideal dalam Islam ya. Nanti Fadli bakal tanya-tanya juga ya rekan-rekan, tapi sebelum ke materinya kita tanya dulu. Menurut Ibu Ridwana, apakah Bapak Yarham pemimpin yang ideal di rumah gitu? Insya Allah. Alhamdulillah. Tentu lah ya Pak, Bu ya. Oke. Jadi kita langsung aja ya rekan-rekan ya. Di sini apa sih latar belakang Bapak mengangkat ini? Baik ya. Jadi latar belakangnya sebenarnya yang jelas ya, kita juga sebagai manusia ya pastinya menjadi pemimpin untuk diri sendiri tentunya. Iya. Kemudian yang kedua, apalagi saya pada hari ini misalnya, bukan pada hari ini saja ya, sudah berkeluarga, menjadi pemimpin juga bagi keluarga tentunya. Jadi sebenarnya alasannya adalah mungkin barangkali banyak, masih banyak, terutama kita bilanglah laki-laki contohnya ya, walaupun ada juga perempuan yang belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri tentunya, belum bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan belum tahu mungkin bagaimana sebenarnya caranya agar kita menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga, pemimpin bagi organisasi, pemimpin bagi masyarakat, bahkan pemimpin bagi, bisa saja pemimpin sebagai untuk rakyat desa seperti itu. Jadi alasannya itu sehingga terkadang masih banyak mungkin masyarakat kita sebenarnya bagaimana sih sebenarnya menjadi pemimpin yang baik, khususnya minimal menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan keluarga. Mungkin itu barangkali. Oke, jadi itu ya rekan-rekan yang melatar belakangi Bapak Yarham dan Ibu Ridwana untuk mengangkat materi atau tema di malam hari ini ya. Betul. Karena minimnya pengetahuan mungkin terutama dari kita khalayak umum ya, tentang bagaimana sih pemimpin yang ideal itu dalam pandangan Islam gitu ya Pak ya. Dan di malam hari ini tadi mau nanya dulu ke Ibu Ridwana ya Bu ya, bagaimana sih Bu menurut Ibu pemimpin yang ideal itu? Pemimpin yang ideal dalam Islam ialah seorang pemimpin yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Wow, sudah memenuhi kriteria kah yang di samping? Ini canda gurau ya rekan-rekan ya. Alhamdulillah menuju ke situ ya Bu ya. Menuju, insya Allah. Berusaha untuk ke sana gitu ya. Waduh keren. Memang Pak Yarham ini sosok panutan Fadli ini. Tapi masalahnya Fadli belum punya untuk dipimpin ya. Oke, semoga ya. Iya. Dari Bapak Yarham ini gimana Pak? Menurut Bapak pemimpin yang ideal itu seperti apa? Tentunya pada intinya pemimpin yang ideal itu adalah dimana yang pertama ya, pemimpin itu ya harus amanah gitu ya. Jadi intinya bisa dipercaya tentunya, apalagi sebenarnya saya lah ya, sebagai seorang suami bisa bertanggung jawab terhadap keluarga, menafkahinya secara lahir maupun batin, memberikan pendidikan agama ya, mungkin kepada anak-anak juga seperti itu, kepada istri juga demikian, sehingga intinya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Jadi intinya harapannya ya, dengan adanya materi pada malam hari ini ya, saya juga sebagai pribadi akan lebih, kita bilang lebih bagus itu untuk menjadi pemimpin terutama dalam keluarga.
gitu barangkali. Benar banget, benar. Ya. Dan di sini Fadi mau nanya nih Pak, bagaimana sih menurut Bapak kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam? Baik, itu tadi yang pertama, kriterianya adalah pertama tadi pemimpin itu harus amanah gitu ya. Itu yang salah satu yang paling penting, karena itu juga dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 58, di mana sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila mereka dihukum gitu ya, hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ya. Sesungguhnya Allah Maha memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi salah satunya adalah amanah. Mungkin barangkali ini salah satu yang sulit ya, amanah gitu ya. Dimana amanah ini adalah salah satu yang paling penting bagi seorang pemimpin. Ketika dia berjanji misalnya, dia harus menepatinya. Karena apa? Karena jelas ketika dia tidak menepatinya, maka dia otomatis termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Sehingga apabila dia berkata, dia berdusta. Kemudian selanjutnya adalah apabila dia berjanji, ia khianat. Jadi intinya adalah sebenarnya kita juga bagi laki-laki contohnya ya, karena kita meniru atau melihat tauladannya Rasulullah SAW, di mana sesuai dengan sifat Nabi juga, setiap taklik, amanah dan patulah itu jelaskan di sana ada amanah. Jadi itu seharusnya yang harus kita tiru dalam kehidupan sehari-hari, sehingga amanah ini penting bagi kita, di mana inilah salah satu aspek yang paling urgent sehingga kita bisa menjadi pribadi yang baik, terutama untuk memimpin diri sendiri dan keluarga bahkan masyarakat. Mungkin dan yang kedua adalah seorang pemimpin itu harus orang yang berilmu. Jadi pemimpin ini tidak boleh bodoh sebenarnya. Dia harus berilmu. Kenapa demikian? Karena wawasannya pun harus luas. Bagaimana sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan, terutama misalnya kita sebagai pemimpin itu. Apa sebenarnya kebutuhan dari anggota kita ini? Apa keinginan anggota kita ini? Apa kekurangannya? Apa kelebihannya? Dan itu harus kita manage dengan baik sehingga keanggotaan kita ini, misalnya kita contohkanlah dalam organisasi misalnya, supaya organisasi ini tetap berjalan dengan baik dan organisasi ini bisa maju seperti itu. Makanya semuanya adalah tergantung pemimpinnya. Misalnya sebagai nahkoda dalam sebuah kita bilanglah dalam sebuah mengarungi lautan gitu ya. Makanya kita sebagai nahkoda ini juga harus baik ya, harus harus lihai, harus pandai membawa kapal laut ini gitu loh. Kalau kita nggak pandai, ya otomatis kapal lautnya akan karam. Begitu juga dengan pemimpin. Maka pemimpin ini wawasannya harus luas, di mana nanti baik itu secara agama dia harus mampu gitu ya. Mungkin secara kita bilanglah pengetahuan luas juga, secara umum pun dia harus mampu. Makanya yang terutama pemimpin itu yang memang harus wawasannya luas. Bukan kita menyampaikan bahwasanya pemimpin itu harus kaya, tidak. Ilmunya dulu yang bagus, agar dia nanti bisa mengontrol semua anggotanya, sehingga kita bilang organisasinya ini tetap jaya, tetap lancar gitu ya, tetap bertahan, tetap maju. Mungkin itu yang kedua. Karena juga dijelaskan sebenarnya, apalagi ilmu ini ya, bahkan mungkin sering kita mendengar gitu, nubul ilmu walau bisin gitu ya, tutuplah ilmu itu walau ke negeri Cina. Bahkan ada juga mengatakan nubul ilmu minal mahdi lal lahdi. Jadi walaupun dalam arti kata ada yang mengatakan itu kaidah, ada yang mengatakan itu hadis walaupun lemah lah, tapi yang terpenting adalah apa sebenarnya makna dari pernyataan itu, bahwa saya sejak dari dini itu saya kira kita sudah dituntut untuk menuntut ilmu. Tujuannya adalah sebenarnya adalah yang pertama agar kita mampu memimpin diri kita sendiri. Sebenarnya itu, kalau kita mampu memimpin diri kita sendiri, insya Allah kita akan mampu memimpin orang lain. Itu yang utama. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin itu adalah harus orang yang beriman, harus orang yang bertakwa. Makanya saya sampaikan tadi, pemimpin itu harus wawasannya secara keagamaan pun harus luas, harus bagus ya.
Karena apa? Banyak orang mungkin, ya kita bilang lah ya, barangkali banyak pemimpin, ada pejabat segala macam. Mungkin kalau secara pengetahuan umum dia mungkin jago gitu ya, mumpuni ilmunya, tapi secara keagamannya kurang. Sehingga itu bisa menyebabkan ketimpangan, di mana nanti yang menjadi kebutuhan masyarakat itu kan sebenarnya masyarakat ini bukan dari sisi ekonomi saja sebenarnya, tapi yang terpenting salah satunya adalah bagaimana mengubah adab masyarakat ini agar masyarakat ini bisa ke arah yang baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pada dasarnya sebenarnya bisa dikatakan ya, ketika pemimpin ini dalam sebuah organisasi ya, terutama kita lah seperti itu ya, senantiasa menjunjung nilai-nilai keimanan seperti itu. Karena apa? Karena dengan keimanan ini kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, seperti itu. Makanya kita dituntut untuk beriman. Pemimpin itu dituntut untuk beriman, bukan pemimpin saja sebenarnya, tapi kita sebagai manusia, terutama khususnya umat Islam. Kemudian ya jelas harus bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang keempat adalah yang jelas pemimpin itu harus bertanggung jawab. Nah, jadi pemimpin ini harus bertanggung jawab. Maka istilahnya adalah ketika suatu amanah diberikan kepadanya, suatu jabatan diberikan kepadanya, kemudian ketika dia sudah menjadi seorang suami seperti itu, atau menjadi kepala keluarga dalam keluarganya, maka dia harus bertanggung jawab secara lahir maupun batin. Tapi istilahnya bukan hanya lahir saja, bukan batin saja, tapi harus dua-duanya, harus secara lahir maupun batin. Maka pemimpin itu pun sebenarnya harus sehat, gitu ya. Kita harus memilih pemimpin juga itu harus sehat secara pemikiran, sehat juga secara jasmani seperti itu. Karena dia nanti yang akan membawa kita kepada arah yang lebih baik seperti itu. Makanya pada dasarnya terkadang mungkin barangkali ini ya, bisa saja kita salah dalam memilih pemimpin. Itu bisa saja. Mungkin karena kita hanyut dengan omongannya atau segala macam, karena mungkin dia pandai berbicara atau segala macam. Tapi sebenarnya yang dalam aspek ini bukan dalam arti kata pandai berbicara saja, tidak. Tapi dia harus betul-betul memang mumpuni secara keilmuan sebagai seorang pemimpin. Seperti itu. Kemudian tidak hanya dalam aspek kita sampaikan, kita bilanglah karena dia pengusaha atau kaya saja, tidak. Bukan seperti itu. Makanya yang awal tadi, yang salah satu yang paling utama itu adalah salah satunya adalah ilmu. Harus betul-betul berilmu, terutama dalam bidangnya. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu dan ulil amri di antara kamu. Jadi pemimpin di antara kamu. Jadi pemimpin itu ya harus dihormati. Tapi sebenarnya ketika pemimpin kita itu, kita bilanglah kita merasa bahwa pemimpin kita ini kurang bagus, kita merasa pemimpin kita ini mungkin belum bertanggung jawab dalam memimpin kita seperti itu. Jadi mungkin barangkali apa yang harus kita lakukan, kita bilanglah kita sebagai rakyatnya gitu ya, jelas kita akan memberikan minimal ya masukan, misalnya kepada baik itu kalau kita negara kita ini kepada pemerintah gitu ya, itu hak kita sebagai warga negara. Jadi intinya adalah harapannya ya mudah-mudahan seperti itu, dengan adanya pemimpin yang baik, harapannya ya, ini harapan kita bersama ya, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tentunya pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang kuat agamanya, pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Jadi intinya adalah karena persepsi kita berbeda-beda, tapi pada intinya, pada umumnya masyarakat memilih pemimpin itu pasti dia akan
terutama itu adalah keadilan. Jadi yang utama itu adalah keadilan, kesetaraan, tidak ada pandang bulu, semuanya sama di mata hukum, sehingga tidak ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi semua sama rata saja. Makanya pemimpin inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan nanti kita akan menjadi, kita bilanglah Indonesia ini menjadi masyarakat yang sejahtera gitu ya. Kemudian masyarakat tidak ada lagi masyarakat yang kelaparan atau segala macam. Dan mudah-mudahan nanti ya pemimpin kita ini memang saya sampaikan tadi, ya bagus ibadahnya seperti itu. Karena pemimpin yang bagus ibadahnya, ya insya Allah ya mudah-mudahan rakyatnya itu akan sejahtera. Mungkin itu barangkali dari saya kembalikan kepada rekan kami Fadli. Iya, jadi itu dia rekan FM ya, beberapa kriteria pemimpin yang ada dalam pandangan Islam. Yang paling utama berilmu ya Bapak ya. Kalau berilmu pasti orangnya nggak bakal neko-neko gitu kan. Karena orang yang berilmu pasti tahu solusi dan beriman juga ya. Tentunya. Yang paling penting beriman juga ya ya. Aduh, kalau misalnya salah satu dari kriteria ini tidak ada, gimana tuh Bapak? Baik ya, memang betul. Ini kan kita mengharapkan bahwasanya kriteria ini memang sempurna gitu ya. Ada mengharapkan kesempurnaan gitu ya. Memang kita sih memang pasti seperti itu. Kita mengharapkan bibir kita itu sempurna kan gitu ya. Tapi mungkin barangkali ada kekurangannya, mungkin dari sisi keilmuan mungkin dia bagus, tapi dari sisi keimanan mungkin masih kurang gitu ya. Dan ini yang mungkin kita harapkan, memang ya kita harapkan pemimpin yang betul-betul sempurna seperti itu. Karena apa? Kalau memang betul manusia ini pasti ada kekurangan seperti itu. Tapi minimal seimbang lah ya. Antara keimanan, keilmuan itu minimal seimbang lah ya, supaya bisa nanti kita bisa dikatakan nanti kebutuhan dari, kita bilang lah, saya sendiri pribadi sebagai keluarga ini memikirkan atau tahu apa kebutuhan dari anak-anak kita, istri kita seperti itu. Jadi istilahnya kita pun sebagai seorang suami itu tidak boleh egois. Kita harus tahu kebutuhan istri kita itu seperti apa, kenapa dia marah seperti itu, apa alasan kenapa dia marah, itu harus kita cari tahu juga seperti itu kan. Tidak boleh serta-merta juga menyalahkan dia, mungkin bisa saja itu kesalahan kita dari awal. Makanya pemimpin itu pun harus tahu bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana terutama pemimpin, terutama di kita bilang lah negara kita ini atau di daerah kita ini ya, pemimpin itu harus tahu bagaimana kondisi rakyatnya. Caranya gimana? Ya melihatnya secara langsung seperti itu ya. Jadi mungkin itu barangkali ya. Iya, jadi itu dia rekan FM ya, udah terjawabkan penasarannya apabila dari kriteria-kriteria itu tidak ada, setidaknya kita cari ya, yang memang dia terutama agamanya, memperdalam ilmunya juga, memperdalam keimanannya juga, memperbanyak tanggung jawabnya juga. Jadi kita lihatlah, kita nilai sendiri gitu ya rekan FM, apakah memang calon imam kita gitu ya untuk yang cewek-cewek ya, mencari calon imam cocok nggak, ini udah berilmu nggak ya. Apalagi yang cewek selektif banget gitu ya pastinya. Kalau bisa dibuat daftar tunggunya gitu. Oke dari FM itu dia ya kriteria yang harus dimiliki pemimpin menurut pandangan Islam ya, yang harus kita pilih juga rekan FM sebagai bahan pertimbangan kalau misalnya suatu saat kita harus memilih pemimpin ya rekan FM ya. Jadi kita break dulu sejenak ya rekan FM, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih ada pembahasan yang lebih panas lagi rekan FM. Jadi stay tune terus di One Way FM, Your Lifestyle. One Way FM, Your Lifestyle ya rekan FM, kembali lagi Fadli menyapa Anda bersama narasumber kita di malam hari ini ya rekan FM ya. Dan kita lanjutkan kembali untuk pembahasan kita di malam hari ini rekan FM. Jadi di sini Fadli mau nanya nih kepada narasumber kita, bagaimana sih menurut Bang Yarham ya, Pak Yarham, prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam? Baik ya. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip kita bilanglah kepemimpinan dalam Islam, yang pertama itu adalah prinsip tauhid. Ya. Jadi tauhid ini sangat diperlukan bagi seorang pemimpin, karena otomatis yang artinya kata tauhid itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang pemimpin mempunyai prinsip tauhid, bahwasanya saya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan menjalankan kepemimpinan saya ini dengan baik dan benar.
Kenapa? Dia merasa diawasi gitu ya. Jadi intinya adalah ketika seseorang itu merasa diawasi. Karena kenapa dia merasa diawasi? Karena dia punya Tuhan. Gitu ya. Jadi seseorang yang merasa diawasi, maka dia akan selalu melaksanakan kebaikan. Dan ada yang selalu melihat dia seperti itu. Makanya ketika seseorang tidak atau melakukan perbuatan yang tidak benar, kemudian yang kedua melanggar janjinya sebagai seorang pemimpin, melanggar sumpahnya, yang mungkin barangkali banyak dilakukan oleh seorang pemimpin karena di awal dia sudah disumpah seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya dalam hatinya itu ya bahkan tidak ada Tuhan lagi seperti itu. Atau barangkali dia tidak merasa bahwasanya selama apa yang dia perbuat itu ada yang melihatnya seperti itu. Makanya disampaikan itu prinsip lisan anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah gitu ya, seolah-olah engkau melihatnya. Tapi kalau engkau tidak melihatnya, maka Allah pasti akan melihat kamu. Makanya ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak benar, ya, melakukan perbuatan yang dilarang tentunya dalam Islam, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dalam dirinya kurang rasa, kita bilanglah ketuhanan, ya. Kurang seperti yang saya sampaikan tadi, ketauhidan seperti itu. Kalau hatinya satu, bahwasanya dia fokusnya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan menjalankan kepemimpinannya itu dengan baik, benar dan jujur. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua terkait dengan prinsip musyawarah. Wasawirhum fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah itu ya. Wasawirhum fil amri ya. Jadi bermusyawarahlah dalam urusan itu gitu loh. Jadi kita harus bermusyawarah, kita harus menjunjung musyawarah. Makanya seorang pemimpin itu harus mengerahkan anggotanya. Apabila ada masalah, ya kita musyawarahkan. Seperti yang saya sampaikan juga tadi, ketika ada permasalahan dalam keluarga, ya itu juga harus dimusyawarahkan. Apa masalahnya? Kenapa terjadi hal yang demikian? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mencari solusinya? Karena setiap problem itu pasti ada problem solvingnya, ada pemecahan masalahnya. Tidak ada suatu permasalahan yang tidak ada penyelesaiannya. Makanya kita harus menjunjung tinggi musyawarah. Bahkan ini kan disebutkan dalam sila keempat gitu ya. Ada musyawarah. Gitu. Jadi kenapa hal ini diperlukan? Terutama adalah agar sebuah keluarga, sebuah organisasi, sebuah negara akan bertahan dengan hal itu. Karena apa? Karena mereka sama-sama tahu apa yang menjadi masalah dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah. Permasalahannya terkadang dalam mengambil sebuah kebijakan tidak diikutkan anggota ini. Jadi kekuasaannya itu ya dipergunakan karena dia sudah diberikan amanah, tapi masalahnya tidak dilaksanakan. Artinya apa? Dia tidak laksanakan karena dia tidak memusyawarahkannya terlebih dahulu, karena dia mungkin merasa dialah yang paling tinggi sebagai pemimpin, maka suka-suka dia. Jadi itu tidak boleh. Walaupun kita lebih tinggi dari anggota kita, maka kita harus tetap mendengarkan masukan-masukan dari anggota kita. Karena apa? Kita juga tidak akan bisa menjadi pemimpin tanpa mereka. Kemudian selanjutnya adalah makanya itu dijelaskan dalam surat Al-Imran yang seperti yang saya sampaikan tadi, bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan itu sudah jelas disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 158. Bermusyawarahlah kamu, ya. Apapun itu masalahnya.
Makanya jangan kita menjunjung tinggi ego kita sendiri, tidak bisa. Itu tidak bisa. Karena dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan. Nabi Muhammad juga SAW, pasti Nabi Muhammad pun tidak akan bisa sendiri untuk memajukan umat Islam ini. Makanya ada para sahabatnya, baik itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat lainnya yang tentunya mendukung dia bagaimana caranya agar umat Islam ini semakin maju dan jaya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip keadilan. Ini yang paling penting. Jadi prinsip keadilan ini salah satu yang paling penting dalam sebuah kepemimpinan, di mana kita merasa, mungkin sebagian masyarakat merasa bahwasanya pemimpin hari ini saya rasa tidak adil seperti itu. Jadi kalau kita bisa melihat, memang betul pemimpin itu tidak akan bisa memuaskan seluruh rakyatnya, karena keinginan rakyat itu berbeda-beda. Tapi minimal yang umumnya itu bisa diselesaikan seperti itu. Makanya jelas itu sudah disampaikan dalam Undang-Undang Dasar gitu ya, bahwasanya baik itu fakir miskin atau segala macam itu kan sebenarnya menjadi tanggung jawab negara seperti itu. Jadi pada hari ini kita melihat masih banyak orang yang mungkin barangkali tidak bisa makan, banyak orang yang masih meminta-minta. Berarti itu masih ada permasalahan yang harus diselesaikan. Masih ada permasalahan kepemimpinan yang harus diselesaikan. Kenapa? Karena pada hari ini masih banyak orang yang kesusahan. Bahkan kita melihat secara tahun ke tahun, pada hari ini bahkan kita melihat ada PHK massal atau segala macam seperti itu. Pengangguran semakin meningkat seperti itu. Jadi macam-macam mungkin faktornya ya, mungkin banyak faktor yang menyebabkan itu terjadi. Ya, macam-macam. Jadi kita melihat itu. Jadi itu faktor apa sebenarnya? Ada juga mungkin barangkali kurangnya pengetahuan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, di situ dia. Selanjutnya adalah kebebasan. Ya. Ada prinsip kebebasan atau dalam arti kata ini al-hurriyah gitu ya. Jadi kebebasan dalam pandangan Al-Quran sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam menentukan pilihan agama sekaligus. Namun demikian kebebasan yang dituntut oleh Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab, gitu ya. Pemimpin itu bebas, gitu ya. Pemimpin itu bebas mengambil kebijakan, ya. Itu bebas. Kemudian pemimpin itu juga bebas melakukan bagaimana caranya agar rakyat ini bisa maju, itu bebas sesuai dengan prinsipnya. Selama prinsip itu baik, saya rasa itu tidak ada permasalahan, selama itu menguntungkan bagi masyarakat umum. Jadi intinya adalah ini diharapkan mudah-mudahan pemimpin kita nantinya gitu ya, mungkin barangkali nanti tahun 2024 itu akan ada pemilihan presiden. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang tentunya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang memikirkan rakyatnya, dan mudah-mudahan nanti, misalnya kami gitu ya, saya juga sebagai seorang tenaga pendidik, sebagai seorang dosen gitu ya. Jadi istilahnya kita juga mudah-mudahan nanti dibekali ya, oleh kita bilanglah orang yang lebih mumpuni secara kemampuan, baik itu secara pengetahuan, keagamaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita juga sebagai dosen ini akan lebih maju seperti itu. Kita dituntut untuk lebih maju juga sebenarnya sebagai seorang dosen. Jadi dosen ini pun tidak bisa istilahnya stagnan saja, hanya istilahnya bisa dikatakan ngajar saja, tidak. Karena kita juga sebagai seorang dosen itu harus melakukan penelitian juga, pengabdian juga kepada masyarakat seperti itu. Makanya sebenarnya kalau dilihat secara spesifiknya, sebenarnya yang paling utama adalah kriteria seorang pemimpin itu adalah dia mengetahui apa masalahnya, apa permasalahan pada hari ini, apa yang harus saya selesaikan. Itu tadi, itu bisa dilakukan ketika ada pengetahuan tentang itu. Makanya dalam menyelesaikan sebuah masalah bermusyawarahlah, ya. Kemudian dalam mengambil kebijakan berlaku adillah.
Jadi tidak serta-merta kita sebagai seorang pemimpin itu hanya menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja, tapi untuk kepentingan rakyat umum, terutama keluarga kita, masyarakat kita tentunya, masyarakat kita tentunya, yang harus kita jaga kepercayaan mereka terhadap kita. Mungkin itu barangkali saya kembalikan kepada rekan kami Pak Bli. Iya, jadi itu dari rekan FM ya. Untuk kalau bisa kita di pemilu nanti ya, memilih pemimpin yang benar-benar pemimpin. Ya, mudah-mudahan. Dan dikasih pemimpin yang benar-benar pemimpin juga sama Allah ya. Amin. Jadi rekan FM itu dia ya, untuk mengenai prinsip-prinsip yang harus dimiliki seorang pemimpin ya. Jadi di sini Pak mau nanya dulu kepada Bang Yarham, Bapak Yarham ya. Bagaimana sih menurut Bapak gaya kepemimpinan yang ideal gitu? Baik ya. Kalau berbicara tentang gaya kepemimpinan, yang jelas adalah memang gaya kepemimpinan yang bagus itu memang gayanya Rasulullah SAW. Iya, pasti sudah jelas. Makanya jelas memang jelas Rasulullah itu sudah dipastikan, ya, sudah jelas masuk surga karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika berbicara tentang gaya kepemimpinan sebenarnya tidak jauh beda dengan prinsip-prinsip tadi, di mana gaya kepemimpinan itu kita bilanglah misalnya, apakah pemimpin itu harus mengikuti zaman? Iya, pemimpin itu harus mengikuti zaman, kalau tidak nanti bisa kita ketinggalan ya. Apalagi pada hari ini ya, kita bilanglah tadi kaum milenial yang tentunya banyak percepatan teknologi yang kita lihat pada hari ini. Bahkan barangkali ada juga yang mengatakan AI gitu ya, artificial intelligence gitu ya, yang mungkin barangkali belum ada di Indonesia, tapi di orang itu sudah ada. Bahkan ya nanti ada yang mengatakan bisa memusnahkan manusia seperti itu ya. Jadi sebenarnya yang membuat itu kan manusia juga kan gitu ya. Tapi yang jelas adalah makanya yang terutama tadi harus mengikuti gaya kepemimpinan Rasulullah SAW, yaitu sedih tablik amalan dan patulah, itu sudah jelas. Yang kedua, pimpin itu yang saya sampaikan tadi, pimpin itu harus mengikuti zaman, tidak boleh ketinggalan. Agar apa? Agar juga masyarakatnya itu maju, negaranya juga maju. Jadi apalagi makanya saya sampaikan pada hari ini, kita di era globalisasi ini ya dihadapkan pada hal-hal yang baru gitu ya. Dan barangkali memang betul kalau kita lihat mungkin secara mungkin kita masih jauh dari negara lain secara kemampuan, baik itu secara kita bilanglah mungkin kita barangkali baik secara teknologinya gitu ya, mungkin kita masih jauh ya dari negara lain, dari negara maju seperti itu. Jadi ini apakah teknologi itu penting? Ya penting, sangat penting sekali tentunya. Karena kita sekarang dihadapkan pada hal yang demikian, makanya agar kita lebih maju, makanya bagaimana caranya? Nah gitu ya. Bagaimana caranya? Ya otomatis minimal, makanya kita juga ada program pemerintah misalnya, bagaimana para mahasiswa, para anak didik ini disekolahkan ke luar negeri. Tujuannya seperti itu sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memajukan negara kita. Tapi terkadang mungkin banyak juga mahasiswa ini karena mungkin keenakan di luar negeri akhirnya nggak pulang gitu kan, ada juga seperti itu ya. Nah, karena mungkin merasa gajinya lebih besar di sana segala macam. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain sih yang menyebabkan mereka nggak mau ke sini gitu. Tapi yang jelas pada intinya mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan orang yang mempunyai kemampuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam kepemimpinan, mudah-mudahan nanti banyak rakyat kita yang bisa seperti itu. Kalau rakyat kita ini mampu mengoreksi dirinya, mampu mengelola dirinya, insya Allah kita akan menjadi negara yang maju. Karena pada hari ini masalahnya, kalau kita ini adalah mayoritas yang menyebabkan itu faktornya karena mungkin ada juga faktor malas gitu ya. Nah ini yang sering gitu ya. Karena memang malas itu sangat dekat dengan kemiskinan. Kemudian kemiskinan itu sangat dekat dengan kekafiran. Nah itu dia. Jadi kalau kita lihat mungkin dari negara lain atau Jepang itu kan lebih rajin mereka mungkin dari kita, baik dari segi pekerjaan segala macam, baik dari sisi tanggung jawab segala macam seperti itu.
Itu bedanya. Mungkin barangkali itu ya yang menjadi, kalau secara gaya kepemimpinan, saya rasa yang terutama yang dua itu tentunya bagaimana sebenarnya kita gaya kepemimpinan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip tadi, kemudian harus sesuai dengan tentunya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian pemimpin itu juga harus mengikuti perkembangan zaman tentunya yang kita rasakan pada hari ini. Mungkin itu barangkali. Jadi itu dari Bang Yarham ya. Untuk dari Kak Ridwana gimana nih Kak? Menurut Kakak gaya kepemimpinan yang ideal? Baik, di sini saya sedikit menambahi dari penjelasan Bapak Yarham tadi. Seorang pemimpin yang ideal menurut Islam itu adalah yang mempunyai uswah, teladan. Apalagi seorang pemimpin itu akan menjadi acuan bagi kaum selanjutnya. Ada pepatah mengatakan, Subhanul yaum rijalul waqad. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Jadi para pemimpin harus memberikan uswah tauladan yang baik agar di masa-masa yang akan datang kepemimpinan akan menjadi lebih baik. Dan kita juga harus menerapkan kepada generasi milenial sebagaimana pepatah Arab mengatakan, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanada matul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, karena penyesalan di akhir itu akan datang kepada orang yang bermalas-malasan. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih ya Kak ya. Itu pendapat Kak Ridwana tentang bagaimana sih gaya kepemimpinan yang ideal ya RFM ya. Dan ini pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber kita ya RFM ya. Terutama khusus untuk Bang Yarham dulu ya. Bagaimana sih menurut Bang Yarham suatu pemimpin itu dikatakan berhasil gitu. Nah, tadi kita bahas tentang kepemimpinan ya kan. Udah diterapkannya tuh seluruh ajaran yang udah, pengetahuan yang sudah dia miliki gitu ya Bang. Dan kriteria yang kayak mana sih bisa dikatakan bahwasanya si pemimpin ini sudah berhasil? Bagaimana menurut Abang itu? Baik. Kriteria pemimpin itu kan banyak ya. Yang pertama kita malah misalnya dalam keluarga seperti itu. Seorang kepala keluarga itu berhasil ketika memang akhlak dan perilaku anaknya bagus. Iya. Akhlak perilaku istrinya juga bagus. Ibadahnya pun jelas bagus. Maka secara otomatis itu bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang sukses, yang sempurna seperti itu. Nah, tentunya dengan caranya bagaimana? Ya jelas ya. Bagaimana cara orang tua, terutama kepala keluarga ini, agar anak-anaknya ini ya diarahkan, dia harus rajin sholat, diarahkan untuk sholat, diarahkan untuk belajar mengaji, diajarkan untuk belajar ilmu agama, ya tentunya. Dan jelas ini adalah suatu orientasi atau tujuannya adalah bagaimana caranya agar kita satu keluarga ini yang kita yakin dengan akhirat itu ada. Tujuannya adalah agar anak kita ini menjadi anak yang saleh dan salihah, supaya nanti kita didoakan, baik kita masih hidup, bahkan kita nanti sudah ada di alam barzakh seperti itu. Makanya kita berharapkan keluarga kita ini semuanya sama-sama masuk surga dan dipertemukan kembali nantinya pada yaumil akhir. Karena itu kita harapkan kita juga sebagai seorang muslim seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana sebenarnya bisa dikatakan pemimpin itu berhasil gitu ya. Kalau kita lihat secara lebih luas, kalau kita melihatnya secara konteksnya Indonesia gitu ya, dia bisa dikatakan berhasil ketika masyarakatnya sudah merasakan keadilan. Ya, dia tidak susah lagi untuk mencari makan. Dia tidak susah untuk mencari pekerjaan, gitu ya. Kemudian masyarakatnya aman damai, tidak ada persoalan agama, tidak ada persoalan suku. Semuanya adem ayem aja seperti itu. Masyarakat yang madani. Ya. Jadi
ada istilah civil society, masyarakat madani, yang tentunya masyarakat itu adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama, harapan yang sama, dan harapan itu menjadi kenyataan. Ketika harapan itu menjadi kenyataan, maka pemimpin itu adalah pemimpin yang luar biasa. Masalahnya adalah banyak janji yang diberikan, 1, 2, 3, dan 4 janji, banyak janji yang digembor-gemborkan, tapi hanya beberapa yang bisa dilaksanakan, bahkan tidak. Bagaimana itu bisa dikatakan sebagai pemimpin yang berhasil gitu ya, pemimpin yang bagus? Itu tidak bisa. Makanya ketika dia mampu mengubah pola pikir manusianya, mampu mengubah pola pikir masyarakatnya ke arah lebih baik, mampu memajukan masyarakatnya, kemudian tidak ada masyarakatnya, kita bilanglah tadi yang kelaparan atau segala macam, maka kita berprinsip bahwasanya pemimpin itu sudah luar biasa dan sudah bagus seperti itu. Dan kemudian ada keadilan hukum. Nah, itu yang paling utama. Tidak tebang pilih. Nah, seperti itu. Makanya terkadang ini tebang pilih yang menjadi lawan ini ya terus dicari-cari masalahnya. Ya kalau yang kawan ini ya didiamkan saja. Nah, ini kan yang sering terjadi seperti itu. Jadi kita harapannya mudah-mudahan dari sisi hukum juga ini adil seperti itu. Dan ini yang diharapkan oleh masyarakat. Jangan sempat misalnya masyarakat ini tidak percaya kepada pemimpinnya. Ini yang menjadi masalah. Jangan sempat itu terjadi. Nah, karena kalau itu terjadi ya nanti bisa saja negara itu menjadi hancur seperti itu. Mungkin itu barangkali dari saya. Saya kembalikan kepada rekan kami Pak. Iya, terima kasih untuk Bapak Yarham ya. Dari Ibu Ridawara yang mau ditambahkan, Bu? Mungkin sudah dijawab konklud oleh Sudah sempurna ya. Jadi alhamdulillah ya rekan FM ya. Jadi di sini kita bakalan langsung aja ya karena sudah melewati informasi pukul 21. Jadi kita ke closing statement aja langsung ya Bapak Yarham ya. Kepada Bapak dipersilakan. Baik. Jadi yang menjadi kesimpulan materi kita pada malam hari ini, kita berharap ya mudah-mudahan dengan adanya materi ini bagi pendengar di mana saja berada, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi pemimpin yang baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita ya. Kemudian ada juga pemimpin bagi rakyatnya. Mudah-mudahan dengan kepemimpinannya itu pemimpinan yang tentunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan yang amanah, pemimpinan yang adil, pimpinan yang mempunyai wawasan keilmuan, kemudian kepemimpinan yang tentunya mengutamakan nilai-nilai keagamaan. Karena otomatis kalau agama itu dijunjung, maka kepemimpinan itu akan pasti menjadi bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah harapannya baik kepada saudara-saudara kita gitu ya. Kemudian kepada kaum milenial juga yang tentunya dihadapkan pada hal-hal yang tentunya baru seperti itu. Mudah-mudahan bisa mengelola dirinya. Ketika dia mampu mengelola dirinya, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Terutama dia harus semangat dalam hidup dan tidak bermalas-malasan. Kemudian selanjutnya adalah itu sebagai kesimpulannya ya. Mudah-mudahan tentunya kita meniru, melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi kita. Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah menjadi salah satu, bahkan itu yang paling utama yang harus kita laksanakan, bagaimana cara menjalankan sifat siddiq, tabligh, amanah dan patuah ini. Makanya bahkan kita bilanglah, ada istilahnya bahkan para sahabat itu ada yang bilang al-amin atau segala macam, dipercaya seperti itu. Karena apa? Karena kejujurannya. Kemudian itu sebagai kesimpulannya. Dan terakhir, terutama saya juga sebagai narasumber dari, kita bilanglah, dosen UIN Syahada atau UIN Syahada dari Padang Sedimpuan. Kami terutama berterima kasih kepada Rawu FM Padang Sedimpuan, Rawu 105 FM Padang Sedimpuan ya. Terima kasih karena telah mengundang kami di sini, telah memberikan kepercayaan kepada kami tentunya. Dan mudah-mudahan itu yang selalu kami doakan, agar hal-hal yang seperti ini, acara talk show yang seperti ini tetap berjalan dengan baik,
terjalin dengan baik dan ada tetap tahun ke tahun seperti itu ya, bahkan mungkin sampai hari kiamat gitu ya. Jadi Islam gitu ya. Jadi ini sebuah makanya saya luar biasa sekali gitu ya, karena saya lihat siaran yang diberikan oleh Rawu Source FM ini ya, Rawu ini sangat bagus sekali. Ketika kita mendengar di radio atau segala macam, ini sangat luar biasa sekali, baik itu dari sisi materi-materi yang diberikan, narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Kita lihat bahkan saya lihat juga ada dari kejaksaan seperti itu ya, sangat luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan ya tentunya kita harapannya Rawu FM ini ya tetap bertahan seperti itu, tetap jaya selalu dan bahkan lebih maju. Dan terutama tadi kami juga dari keluarga besar Win Sehadasan Ahmad dari Padang Sedimpuan berterima kasih banyak. Nah, mudah-mudahan momentum ini menjadi amal ibadah atau ladang ibadah kepada kita bersama, dan mudah-mudahan ini tentunya ya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang disampaikan adalah materi-materi yang baik. Dan mudah-mudahan ilmu kita juga akan bertambah banyak dan ibadah kita juga akan bertambah bagus. Mungkin itu barangkali dari saya sebagai narasumber, kemudian rekan saya juga atau istri saya juga ya gitu ya. Kami mohon maaf juga apabila dalam penyampaian mungkin barangkali ada yang kurang pas. Kami juga menerima kritik dan saran. Kita juga walaupun kita juga sebagai dosen, kita masih juga ada kekurangan. Kita menerima masukan apa saja selama itu membangun. Jadi mudah-mudahan ya tentunya kami doakan ini ada tetap berjalan dengan baik, tetap sukses, dan mudah-mudahan kita tetap selalu bersatu tentunya, dan mudah-mudahan Rawu FM dan Win Sahada Padang Sedimpuan tetap jaya selalu. Mungkin itu barangkali dari saya. Terima kasih. Kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia rekan-rekan talkshow kita di malam hari ini ya. Dan semoga talkshow di malam hari ini yang insya Allah akan memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua ya, untuk menjadi pemimpin, terutama khususnya untuk memimpin diri sendiri dulu ya rekan-rekan ya, yang bagi yang mendengarkan di malam hari ini. Mungkin yang udah berkeluarga juga boleh ya, untuk menjadi pemimpin keluarga yang amanah ya rekan-rekan ya, yang bersumber ataupun berkiblat kepada cara kepemimpinan Rasulullah tentunya. Jadi semoga kita semua yang mendengarkan talkshow ini juga diberikan keberkahan ya rekan-rekan ya, dan semua doa-doa yang mulia diberikan oleh narasumber kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya rekan-rekan. Dan Fadli juga tidak lupa nih rekan-rekan mengucapkan maaf ya apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan-rekan. Jadi akhir kata dari Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.